Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Handi Suhardianto SPD dan Pak Bibit Purwadi ya SPD, mohon maaf sudah hadir di podcast Bintra. Dan tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, saya mau mengucapkan selamat Hari Guru ya. Semoga guru-guru Indonesia bisa berkembang dan bisa lebih profesional lagi. Dan terima kasih kepada semua guru dari Sabang sampai Merauke karena telah mendidik kami ya, para anak-anak bangsa sehingga menjadi cerdas ya, pintar semuanya dan tentunya menjadi orang-orang yang jujur. Saya juga berterima kasih atas kehadirannya Pak Handi dan Pak Bibit. Bagaimana Pak kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Pak Suki bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selalu semangat ya. Tapi sebelum kita bahas tentang profesi Pak Hadi dan Pak Bibit, saya ingin mengetahui bagaimana sih seluk-beluk Pak Hadi dan Pak Bibit sampai sekarang menjadi seorang guru kayak gitu ya. Mungkin saya butuh cerita masa lalunya dulu ya. Barangkali mungkin ada cocok nih waktu dulu SMA, saya emang mantep nih jadi guru atau apa, saya kan nggak tahu. Saya pengen cerita dengan ceritanya dari Pak Hadi dulu lah ya Pak. Pak Hadi dulu. Bisa ceritakan bagaimana sih Pak Hadi bisa sejauh ini menjadi seorang guru? Apakah memang dulu ketika SMA ya, atau bisa berpikiran saya enak nih jadi guru nih, jadi saya nanti kuliah di keguruan, atau bagaimana itu Pak? Bisa diceritakan ya? Jadi kalau cerita mengenai masa lalu ya, bukan masa lalu sebenarnya, tapi perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Pada awalnya memang kalau kita melihat dari riwayat sekolah dan lain sebagainya, itu kan kebetulan saya memang dulu itu berasal dari SMK. Ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, mungkin di sini juga banyak yang bertanya, loh, kenapa sih kok lulusan SMK malah memilih menjadi keguruan gitu, masuk ke bidang itu gitu. Padahal kan dari SMK pun juga sudah bisa untuk langsung kerja ya kan, bisa. Itu sangat bisa. Karena memang basicnya adalah kejuruan. Tapi di sini saya memang lebih ingin meningkatkan potensi diri sebenarnya. Ya. Karena saya merasa ketika saya stop sekolah lulusan SMK, kalau saya pribadi memang saya merasa ilmu saya itu masih sedikit. Jadi ingin menimba ilmu yang lebih banyak lagi, kemudian ingin lebih bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan nanti kepada mereka-mereka yang lainnya, sehingga muncullah kebermanfaatan bagi orang lain. Itu. Kemudian dari setelah lulus SMK itu memang saya langsung mendaftar sekolah, kuliah maksudnya. Tapi sebelumnya SMK jurusan apa ya Pak? Sebelumnya saya jurusan audio video, teknik audio video. Ya, elektronika. Ya, berarti kuliah di elektro ya? Ya, enggak. Enggak nyambung. Enggak. Saya kuliah itu masuknya, keterimanya di jurusan PPKN. Ya, sangat jauh ya. Ya, sangat jauh. Sama kompeten yang dimiliki ketika SMK. Betul. Karena dari ilmu kejuruan seperti itu ke perkuliahan dengan kompetensi keguruan, tentu mungkin kalau orang berpikir, loh kok nggak nyambung gitu, kenapa nggak kuliahnya teknik aja gitu kan ya. Tapi ya namanya juga perjalanan hidup, dan mungkin memang itu sesuatu yang harus saya tempuh, harus saya lalui ya. Tentu itu merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Tapi kenapa kok malah berpikiran ambil PKN, padahal kan kompetensi kejuruannya kan elektro? Kenapa nggak mikir berarti saya besok kuliah di bidang elektronika deh gitu? Kok malah lari ke PKN kayak gitu? Nah, kalau ditanya seperti itu tentu jawabannya ya
macam-macam ya. Ya, macam-macam. Di antaranya Jadi ya kalau salah satunya kenapa sih kok malah PKN? Apakah senang dengan PKN? Iya gitu. Tentu kalau PKN berarti sama elektro nggak suka. kalau dikatakan bukan nggak suka ya, tapi karena kan pada saat itu tentu untuk masuk ke jurusan teknik ya, kemudian itu agak kurang begitu berminat sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi lebih kalau dari hati saya lebih senangnya ke keguruannya gitu. Berarti waktu SMK tersesat ya. Tersesat ya. Ya bisa dikatakan seperti itu ya. Iya. Ini anak SMK kok kuliah di guru apalagi PKN gitu. Siapa yang dorong gitu kan? Iya, gitu. Tapi memang kalau dikatakan elektro senang ya senang gitu. Tapi kan semakin kesini elektronika seperti televisi dan lain sebagainya itu kan perkembangannya sangat pesat. Dan kalau yang dipelajari saya dulu memang kalau dikaitkan dengan teknologi sekarang tentu akan sangat berbeda jauh gitu ya. Selanjutnya televisi, kalau dulu saya masih belajarnya televisi yang tabung ya. Televisi sekarang tabung. udah. Ya, sekarang udah layar datar layar ya kan. datar, Bahkan ditanam di tembok rumah gitu. Jadi udah sesignifikan itu. Memang kalau mau ingin ke elektro memang harus betul-betul bisa mengikuti perkembangan dunia yang seperti itu gitu kan. Lebih ke teknologinya harus lebih kencang gitu kan. Tapi di sisi lain kenapa kok saya ngambil guru, karena memang salah satu faktornya adalah orang tua. Orang tua. Iya, itu sebenarnya adalah faktor yang paling kuat. Ya. Kenapa saya mengambil jurusan guru bukan kepada teknik berarti elektronika. Keinginan orang tua biar Pak Hadi itu jadi guru kayak gitu. Atau Pak Hadi melihat apa orang tuanya jadi guru juga, atau mungkin saudara ada yang guru, jadi Pak Hadi minat jadi guru juga nih gitu. Ya, kalau itu sebenarnya salah satu faktor yang saling mendukung satu sama lain. Oh gitu. Ya, jadi di satu sisi memang orang tua saya itu adalah seorang guru, ibu saya. Oh, ibunya ya, guru. Ibu saya adalah seorang guru. Tentu saya sebagai anak ingin mengikuti jejak. Ya, ingin mengikuti jejak. Ya, itu salah satu faktornya. Di sisi lain memang saya juga melihat potensi keguruan pada saat itu juga lumayan sangat terbuka luas ya. Jadi bagi para generasi muda yang ingin kuliah guru saat itu memang sangat luas sekali terbukanya. Potensinya ada ya. Itu jadi itu salah satu juga faktor yang mendukung, di samping keinginan saya juga ingin mengikuti jejak orang tua begitu. Masuk kuliah tahun Masuk kuliah saya tahun 2008. 2008, lulus 2012. Ya. Berarti yang 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun, ya. berarti 8 semester. Ya. Umumnya seperti itu. Tapi kalau saya alhamdulillah dulu 7 semester bisa selesai. 7 semester, berarti 3,5 tahun dong ya? 3,5 tahun. Itu udah selesai, udah wisuda? Iya, wisuda. Udah. Ya. Hemat SPP 1 semester. Iya. Iya. Kalau Bibit gimana Pak? Oh ya. SMK juga? Kebetulan dahulu rencananya memang di SMK, tapi Tuhan berkata lain bahwa menempatkan jalan hidup saya ternyata di SMA ya. Jadi saya di SMA, salah satu SMA swasta di Kabupaten Banyumas. Kemudian alurnya kenapa kok bisa ambil keguruan? Ya dikarenakan selama kelas 10, 11 dan 12 di situ ada satu mata pelajaran yang sebenarnya mungkin menonjol dari mata pelajaran yang lain gitu. Jadi mungkin paling tinggi, tapi bukan paling tinggi di satu sekolah ya, tapi paling tinggi di antara bukan juga sebenarnya, tapi paling tinggi di antara mata pelajaran yang ada di SMK yang saya peroleh seperti itu. Jadi kelas 10 ternyata mapel ini yang paling tinggi di mapel di rapot saya. Ya betul. Paling tinggi mapel. Mapel ini. Nah, begitu. Dan karena di kelas 12 waktu itu saya pun juga sangat intens sekali dengan pelajaran tersebut, yaitu pelajaran bahasa Indonesia ya, karena saya masih sangat ingat sekali guru saya waktu itu mengedrill kami ya, satu kelas itu dengan metode, dengan banyak soal, dengan beliau itu dengan kegigihannya mengumpulkan soal waktu dulu kan masih ujian nasional ya, mengumpulkan soal ujian nasional dari tahun-tahun terdahulu sampai belasan tahun itu
satu kali pertemuan satu soal, satu kali pertemuan satu soal. Jadi hampir setiap hari itu kita ada soal. Kita belajar materinya itu terkait dari soal-soal yang sudah kita bahas. Dan bahasa Indonesia masuk ke UN dulu ya. Iya betul, bahasa Indonesia Kalau itu. sekarang kan udah nggak ada UN ya. Betul. Ya baru-baru aja ya. Bahasa? Kuliahnya? Bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia. Oke. Jadi apa ya? Bahasa Indonesia, terus karena paling tinggi ya, dan juga karena setelah lulus juga wah, saya mau kerja tapi kok belum punya kompetensi yang sangat spesifik lah ya. Apalagi jadi, SMA. Iya, apalagi SMA. Waktu itu kan SMA sebenarnya bisa saja bekerja di luar kota atau apa, tapi karena sangat minim sekali keterampilan gitu. Jadi orang tua juga melihat, wah, kebetulan kan tetangga di sana di daerah asal saya itu kanan itu guru, kiri itu juga guru. Jadi orang tua saya melihat, wah, sepertinya kalau anak saya jadi guru enak juga ya. Melihat jam 7 sebelum jam 7 sudah berangkat, nanti sebelum jam 3 sudah sampai rumah, waktu untuk keluarga banyak. Pemikiran ibu saya seperti itu ya. Udah rapi ya. Jadi wah, jadi guru aja kamu gitu. Jadi ya udah, saya karena apa ya, ingin mengikuti juga keinginan orang tua, dan saya juga terbesit juga, wah, sepertinya juga jadi guru mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi karena orang tua saya berwirausaha seperti itu. Jadi ya sudahlah, enggak apa-apa, saya ngambil keguruan dan memilihnya bahasa Indonesia seperti itu. Berarti Pak Hadi dan Pak Bib ini emang secara lingkungan banyak yang guru ya. Kemudian mungkin dari kecil terobsesi kayak gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang sekarang ya, misal yang sekolah di SMK, yang SMA ya, bisa kok kuliah ya sebenarnya. Bisa. Apalagi yang mungkin di SMK nih jurusannya misalnya TKR itu kendaraan ringan, bisa kuliah di luar kejuruan waktu SMK bisa, sangat bisa. Saya sudah membuktikan, Pak. Bisa ya, bisa. Dan bisa menguasai bisa. Karena ya nanti waktu kuliah ibaratnya belajar dari nol lah ya. Betul ya, kayak gitu ya. Dari nol kemudian kita pelajari dan jadi ibaratnya ya ahli lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau Pak Bibit kuliah berapa tahun? Nah, kalau tadi Pak Handi kan hemat SPP ya, hemat SPP 1 semester. Kalau saya kebetulan tepat waktu 4 tahun atau 8 semester seperti itu, karena jadi ya yang mengikuti teman-teman waktu itu juga apa ya, ada yang memang 3,5 tahun atau 7 semester seperti itu. Tapi kalau saya kebetulan menemui ada beberapa hambatan pada saat skripsi, jadi waktu itu untuk mengejar 7 semester itu rasanya untuk waktu sepertinya belum matang. Jadi saya matangkan saja, enggak apa-apa, jadi 8 semester dan alhamdulillahnya lulus tepat waktu sesuai waktunya lah. 4 tahun 8 semester. Ngomong-ngomong hambatan, ada nggak sih ketika kuliah ada kendala nggak sebenarnya dari segi mungkin secara perkuliahannya atau mungkin secara syarat-syarat ketika mau daftar kuliah, apa harus sudah punya basic yang mata kuliah yang mau diambil atau bagaimana? Kalau Pak Handi gimana Pak? Oke. Kalau saya dulu sih waktu masuk kuliah, jadi kayak tadi kan ditanyakan misalnya kalau masuk persyaratannya apa dan bagaimana. Kalau syarat secara spesifik yang mengarah kepada jurusan itu saya rasa sih tidak ada. Enggak ada. Ya, hanya syarat-syarat administratif pada umumnya saja gitu. Kemudian kalau kendala kuliah itu apakah ada kendalanya gitu? Mustahil kalau nggak ada. Ya itu mustahil kalau nggak ada. Kendala itu macam-macam, tapi di luar finansial tentunya ya yang saya maksud. Kalau finansial itu kan kembali ke pribadi kita masing-masing, latar belakang kita masing-masing. Tapi kalau pada umumnya sih, kalau kuliah itu ya, kalau saya menyimpulkan malah sebenarnya asik dan menyenangkan gitu. Iya. Ya di sisi lain mungkin ada kendala yang mungkin banyak dialami oleh mahasiswa pada umumnya, susah menghubungi dosen, harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah disinilah kenapa ada perbedaan antara ketika dulu saya masih sekolah, kemudian dengan masih kuliah. Mungkin kalau masih sekolah itu kita masih enak. Kenapa enak? Karena
ketika ada tugas yang kurang, kita yang dikejar-kejar oleh guru gitu kan. Iya. Kita yang dikejar-kejar oleh Malah guru. gurunya yang butuh Iya, ya. nah, itu malah gurunya yang butuh itu. Tapi ini kalau mungkin kalau nanti adik-adik yang lain juga pada kuliah, mereka akan merasakan bahwa oh ternyata kalau kuliah itu tidak semenyenangkan waktu kita sekolah gitu. Betul. Karena di situ akan terlihat bagaimana kemampuan kita atau keinginan kita sendiri untuk memperoleh sesuatu. Karena kuliah itu sebenarnya adalah los-losan ya, los-losan. Artinya kalau kita mau serius kuliah ya kita bisa kuliah Bisa gitu. kuliah. Tapi Maksudnya kalau bisa menguasai ya, ya. bisa menguasai itu. Tapi kalau kita ketemu dosen aja males, kemudian nggak pernah ngumpulin tugas, ya kita akan ter-DO dengan sendirinya. Iya, itu kenapa kalau kuliah itu tergantung dari keinginan kita masing-masing gitu. Ya, jadi karena sangat berbeda dengan ketika kita sekolah. Kita nggak akan lagi dikejar-kejar oleh dosen, ya. gitu. Justru kita harus Kita cari harus dosennya. mengejar, ya, karena perspektifnya adalah kita yang butuh. Dan itu sebenarnya baiknya tidak hanya diterapkan ketika kuliah gitu, tapi ketika sekolah pun kita sebagai siswa pun juga harus berpikir bahwa oh iya saya yang butuh sekolah gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika ada kendala, ada tugas yang belum selesai itu kemudian malah kita abai, malah justru nanti malah guru-guru kita yang repot mengejar-ngejar kita, mengejar-ngejar siswanya untuk mau mengumpulkan tugas gitu. Jadi ini kembali ke kesadaran diri dari kita masing-masing sebenarnya untuk mencapai kesuksesan. Iya, tentunya. kalau kita serius pasti bisa. Iya, kalau kita serius mesti bisa gitu. Gitu ya Pak, begitu ya. Betul. Gimana? Kurang lebih sebenarnya sama. Jadi hambatan terbesar itu adalah kalau menurut saya itu bukan dari segala keadaan yang ada di lingkungan kita ya, soal keadaan orang tua ataupun keadaan diri kita sendiri. Sebenarnya hambatan yang paling terbesar itu adalah di dalam diri kita sendiri. Itu mau apa tidak, hambatan apapun jika kita misalkan kok punya niat ya, itu pasti insya Allah pasti akan bisa dilalui lah. Misalkan katakanlah kemungkinan misalkan wah orang tua saya dalam kategori yang kurang mampu. Nah, tapi saya kepingin kuliah, bagaimana caranya? Ada banyak cara sebenarnya. Jadi kembali lagi ke dalam diri pribadinya. Wah, saya pengen kuliah tapi tanpa membebani orang tua saya. Bagaimana caranya sih? Beasiswa, beasiswa. banyak ya. Cara mencapai beasiswa itu seperti apa? Oh, harus belajar, harus dengan nilai yang seperti ini. Betul. Kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Jadi sebenarnya hambatan kalau menurut saya hambatan terbesar mungkin tidak hanya dalam kuliah saja ya, dalam kehidupan lah sebenarnya. Kehidupan itu hambatan yang paling besar itu adalah dari dalam diri kita. Apakah kita mau berkembang? Apakah kita mau mengalahkan keadaan sekitar kita, dalam artian kalau kita hanya mengikuti keadaan kita tidak akan pernah bisa berkembang lah ya. Jadi wah di sana ada tembok, wah sudahlah saya berhenti sampai di sini. Tapi kalau misalkan kok wah di sini ada tembok, saya ingin bisa menerobos tembok ini supaya saya bisa mencapai tujuan saya. Berarti caranya bagaimana? Apakah dengan membuat tangga atau dengan berputar atau apa? Itu kan kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi kalau pas kuliah saya hambatannya yaitu mungkin hambatan di hampir semua mahasiswa itu adalah penyakit yang satu ini, males ya Pak. Iya, Males. betul. Males Pak. Itu Males bukan gitu. ya mahasiswa, semuanya kan. Iya itu semua. Malesnya jadi penyakit itu. Maka dari itu kan kembali lagi ke diri kita, wah males. Jadi males itu adalah hambatan yang paling besar kalau menurut saya, dan alhamdulillah saya bisa mengatasi rasa males saya dulu. Jadi saya yakin mungkin hampir semua lah yang yang bersekolah ataupun yang mendalami suatu kegiatan ya pasti ada rasa di satu titik nanti ada rasa malas atau apa, entah karena keadaan atau apa. Tapi ya itu yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengatasi rasa tersebut untuk bisa lepas dari belenggu yang namanya malas tersebut gitu. Berarti buat anak-anak yang pengen lanjut kuliah ya, baik dari apalagi dari SMK itu sebenarnya bisa ya. Sangat bisa sekali. Tidak harus sesuai jurusan ya. Betul. Syukur sih sesuai jurusan yang diambil di SMK. Tapi kalau tidak ya tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Selama memaksimalkan ketika belajar pasti bisa. Iya, betul. Apalagi ya dipersiapkan sejak SMA atau SMK gitu ya. Kalau mantan ada berapa di kampus? Berapa ya? Tapi sekarang sudah berkeluarga semua ya. Alhamdulillah Pak Andi sudah, ya? sudah. Alhamdulillah. Jadi yang udah ya udah lah ya. Ya udah. Tapi apa ketika kalian udah lulus ya, ini udah wisuda, apa langsung kerja di bidang
yang Oh, ya. apa itu sesuai jurusan atau apa mungkin ini kan Pak Handi kan guru PKN nih langsung kerja sebagai guru apa kerja di mana dulu kayak gitu apa memang ada kesempatan langsung jadi guru gitu. Kalau Pak Bibit gimana Pak? Oh, saya dulu. Oke. Kalau saya dahulu lulus, saya masuk 2008 kuliah, kemudian lulus 2012 ya. Jadi setelah kuliah itu saya tidak langsung terjun ke dunia pendidikan. Oh, tidak. Ya, tidak terjun langsung ke dunia pendidikan. Jadi saya mengambil pekerjaan di tempat lain gitu, di perbankan. Ya, di perbankan. Jadi saya waktu itu pernah 5 atau 6 bulan bekerja di perbankan. Jadi wah, ternyata apa yang saya pelajari selama ini itu di perbankan ya berbeda memang. Jadi Iya, tapi dimanapun tempatnya saya belajar. Iya. Ya, dimanapun tempatnya saya belajar. Di perbankan itu kita belajar tentang daya tahan terhadap pertama imunitas kita, kondisi ya, karena kebetulan saya di perbankan itu di lapangan. Oh, di lapangan. Ya, terus kemudian daya tahan terhadap pressure ataupun tekanan, ya. Jadi meskipun saya hanya 5 atau 6 bulan di perbankan, tapi ada bahkan banyak pelajaran yang saya ambil, yang alhamdulillahnya itu tanpa saya sadari membentuk karakter. Ketika saya ternyata masuk di dunia pendidikan, dan setelah saya di perbankan, saya melamar bekerja di salah satu SMK swasta, ya, di SMK TI Bina Citra Informatika tercinta ini, ya. Oh ya, jadi dari perbankan langsung ke Iya, langsung ke keguruan, betul ya. Jadi stop dulu. bagaimana? Tapi kenapa ketika habis lulus Ya. nggak langsung ngajar? Oh iya. Kok malah kerja di swasta? Oke. Apa maksudnya beda dengan guruan Iya, betul. gitu? Ya, karena waktu itu dulu saya sudah mencoba melamar ya, mencoba melamar. Namun waktu itu saya kalau tidak salah lulus di bulan September Oktoberan lah ya. Jadi untuk menyebar lamaran gitu ya. Biasanya kalau setahu saya ada rekrutmen itu di pergantian semester. Oh, iya, Jadi saya menunggu sampai pergantian semester kok tidak ada yang memanggil ya, tidak ada yang merespon. Jadi wah, saya tidak mau menganggur lah, untuk mengisi kekosongan ini saya mencoba melamar di tempat lain, dan ternyata ya waktu itu memang dikasih rezeki dulu di perbankan. Tapi ketika tahun ajaran baru, alhamdulillah lamaran saya dipanggil di SMK Pintra, sehingga saya bergabung di SMK Pintra dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2020. Lumayan lama ya. Lumayan lama, alhamdulillah. Tapi ya berarti di luar ekspektasi dulu ketika awal mau kuliah ambil keguruan ya. Iya, keguruan betul. mungkin jadi guru enak nih, Iya. dapat kerjaan langsung ya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Betul sekali. Kalau Pak Hadi langsung ya jadi guru ya. Kalau saya pas setelah lulus ya. Iya, setelah Iya, lulus. setelah lulus kebetulan saya lulus bulan April 2012. Nah, setelah itu saya sibuk nganggur. ya, karena saya sudah mencoba sih melamar ke sana kemari, tetapi itu saya hitung selama 6 bulan Setengah tahun. tidak ada panggilan. Ya. Tidak ada panggilan. Itu merupakan salah satu penantian yang enggak Panjang kalah ya. hebat ya sebenarnya, karena Mikirnya nanti pada tanggal ini S1 Nah. kok nganggur ya. Nah, iya, Apalagi betul. guru kan Betul. sekolah banyak Iya, gitu iya, kan. betul. Sekolah akeh kok ya. Iya, misalnya. kan? Jadi ya begitulah lika-likunya. Jadi selama 6 bulan lebih kurang lebih saya mencari kesana kemari, kemudian sampai pada satu waktu saya dapat info dari kaprodi saya dulu bahwa ada lowongan mengajar di salah satu SMK swasta di Wangon. Wangon. Kemudian saya mencoba mendaftar di situ, alhamdulillah keterima, tapi tidak berlangsung lama, hanya 3 bulan karena pada saat itu posisinya adalah sebagai guru pengganti sementara. Oh, pengganti ya, sementara. karena guru yang bersangkutan sedang cuti. Jadi saya selama 3 bulan ada di situ. Nah, jadi itu kemudian selesai di situ kan kontrak habis itu selama 3 bulan. Kemudian saya juga mencoba lagi mencari-cari lagi sekolah-sekolah yang lain. Kemudian sampai akhirnya di tahun 2013 saya berhasil diterima di SMK TI Pintra ini gitu. Berarti sama masuk ya? Masuknya sama. Masuknya sama 2013.
Kita satu angkatan. Satu Iya. angkatan. Satu SMP. Sebenarnya satu angkatannya Satu sering, SMP. ya. Oh, berarti ini teman lama. Betul. Karena kebetulan saya dan Pak Handi itu dari daerah yang sama, Banyumas. gitu. Dari Banyumas. Di satu kecamatan yang sama juga ya, Pak. Sama. Hanya sama. berbeda desa. Beda desa. Kami pertama bertemu ya di SMP ya. SMP. Di SMP yang sama, kemudian SMA. Tapi kenal nggak? terpisah. Dulu waktu SMP kenal nggak? Ya, ngerti ya. Iya, Cuman sedikit tahu ya. ya. Secara itu tahu, tapi tidak terlalu kenal sekali tidak Iya. gitu. Dari SMA kami memilih jalan yang berbeda. Ya. Kemudian di kampus kami dipertemukan lagi sebenarnya. Di kampus. Iya, Oh ya, men, kampus mana itu? di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, Pak? Iya. UMP. 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 Oh, tadi UMP juga. Ya, Janjian? Tidak. Tidak ya. Tahu-tahu nongol di sana Iya, ya. Loh, tahu iya kelihatan kan? oh Itu Pak Handi temen SMP. ya, teman SMP ambil PKN seperti itu. Jadi Oh, gitu. akhirnya bekerja pun ternyata jodoh lagi, ketemu lagi di sini. Apa kontak? Apa Tidak. ada kontak? Tidak. ya? Tidak ada. Takdir yang itu mempertemukan. Sudah 7 tahun. Ya, Ya kurang lebih, kurang lebih. 7 tahun mengabdi menjadi seorang guru. Iya. Ada nggak sih kendala-kendala ketika kalian menjadi seorang guru? Ya bisa lah dari siapa, Pak Hadi ya bisa. Oh ya. Kendala ya. Kendala dari saya ketika saya menjadi seorang guru ya gitu. Kalau kendala kita menjadi seorang guru sebenarnya itu mungkin hampir dirasakan oleh semua orang yang Iya. bekerja sebagai guru gitu Iya. kan. Ya. Karena kita untuk mendidik siswa gitu kan. Kita membagikan ilmu, kita sharing ilmu, kita belajar bareng-bareng dengan mereka. Itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Iya, betul. Ya. Karena tentu khususnya dalam setiap kegiatan pembelajaran di dalam satu kelas itu akan banyak sekali siswa yang sangat bervariatif. Ya, mungkin ada siswa yang memang pada dasarnya dia dari sisi kognitifnya kemampuan menangkap pembelajarannya cepat, Iya. tapi ada juga mungkin siswa yang secara dia menangkap pembelajarannya itu tidak secepat teman yang lain, atau mungkin cara mereka untuk apa ya menyerap ilmu-ilmu pembelajaran itu berbeda. Ada yang secara visual, ya kan, mungkin Iya, ada yang lebih condong ke audio, atau mungkin bahkan dari siswa itu ada yang lebih senang praktek. Nah dari situ kemudian pasti akan memerlukan sebuah pembelajaran yang lebih efektif. Karena kalau mungkin kita menyamaratakan segala macam aspek tersebut, itu akan menjadi kendala. Nah, kendala itu tidak hanya dialami oleh guru, tapi juga dialami oleh siswa. Iya, itu. Jadi siswa menjadi tidak paham konsep pembelajarannya seperti apa, materi yang diajarkan seperti apa, tujuan pembelajarannya apa, mereka nggak bisa menangkap. Itu kan kendala juga bagi mereka gitu. Dan itu juga menjadi kendala bagi guru juga gitu. Iya. Jadi bagaimana caranya agar kita sebagai guru itu mampu menyampaikan, ya, mampu menjadi sarana dan mampu menjadi motivator dan lain sebagainya kepada siswa gitu. Nah, di situ yang kita harus bisa pelajari, dan itu tidak mudah karena menjadi seorang pendidik untuk bisa mencerdaskan semua generasi muda, ya khususnya siswa-siswa kita, itu bukanlah perkara yang mudah. Apalagi isi otaknya berbeda. Ya, Betul, betul, ya. Maksudnya betul. secara penangkapan berbeda-beda. Betul, Iya. betul. Otomatis penyelesaiannya juga berbeda-beda Penyelesaiannya juga ketika ada berbeda-beda. permasalahan dengan ketika di kelas itu. Iya, ya. betul. Begitu ya Pak Bibit? Ya, Sama. kalau kendala yang selama ini saya temui ya, jadi memang variatif sekali siswi yang ada di Indonesia ya. Katakanlah misalkan satu sekolah itu berada di daerah pegunungan, salah satunya lagi ada sekolah di daerah pantai, itu pasti punya karakteristik siswa yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi bagaimana guru tersebut itu untuk bisa mengantisipasi ataupun beradaptasi dengan cepat sebenarnya ya. Jadi melihat karakteristik yang sangat heterogen sekali dalam kelas tersebut, laki-laki, perempuan, atau mungkin perempuan semua juga pasti tidak
akan punya karakter yang sama, Iya, betul. laki-laki semua juga tidak akan punya karakter yang sama. Kalau karakter kelas ada. Kalau karakter kelas itu ada, tapi kalau karakter secara individual itu pasti sangat bervariasi, sangat bervariasi. Jadi kendalanya ya banyak sekali. Dari siswa tersebut terkadang mereka ada masalah dari rumah, akhirnya terbawa oleh dibawa ke sekolahan ya. Jadi banyak sekali kendalanya, tinggal bagaimana cara kita itu untuk pintar-pintarnya melihat bagaimana kesusahan belajar dan cara kita segera menangani hal tersebut. Jadi menempatkan guru itu, kalau saya terkadang di satu sisi saya menempatkan sebagai orang tua, saya menempatkan sebagai kakak, saya menempatkan sebagai teman mereka. Jadi seolah-olah kita ini harus menjadi bagian membaur, menjadi satu bagian dari mereka. Hanya saja mungkin saya di sini bukan dituakan, tapi perbedaannya adalah kalau guru itu lebih tahu dahulu. Iya, betul. Lebih tahu dahulu kemudian memberitahu yang lain gitu. Jadi konsepnya kalau selama ini saya mencoba untuk mengajar seperti itu. Jadi memang ada guru, ada murid gitu. Tapi untuk membuat sebuah pembelajaran yang enak, yang asik, yang menarik, selain kita juga seorang guru harus memenuhi ataupun mencapai tujuan pembelajaran ya. Itu kalau yang saya pergunakan adalah saya mencoba berbaur dengan siswa, posisikan sama dengan mereka. Perbedaannya hanya saya ataupun guru tersebut lebih tahu lebih dahulu, terus memberitahukan kepada yang lain kalau ada masalah, di-sharing bersama-sama. Seperti itu sih saja. Nah, ini kan kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita pembelajaran normal lah ya. Iya, betul. Tapi untuk masuk ke tahun 2020 ya, apalagi Maret kemarin, ini kan ada COVID-19, pandemi. Nah, bagaimana sih seorang guru dalam proses pembelajaran ya? Kalau pemerintah menyarankan daring, kan? Daring mulai dari Maret sampai sekarang pun masih daring. Itu kira-kira siswa itu bisa menangkap materi yang diajarkan, atau mungkin malah ibaratnya 0 semua nggak paham. Itu gimana? Pak Hadi, bagaimana cara mengatasi hal-hal yang seperti itu? Ya, jadi udah mengarah ke ini ya, pembelajaran daring ya. Ya. Jadi kalau pendapat saya sih memang dari yang pada awalnya itu ya, pembelajaran kita adalah pembelajaran tatap muka, kemudian secara signifikan kita dipaksa, saya katakan dipaksa karena memang itu udah nggak bisa ditoleransi lagi gitu kan. Betul. Dipaksa untuk pembelajaran daring, tentu ini akan memberikan sebuah efek kejut ya. Saya katakan itu adalah efek kejut, baik dari siswa ataupun dari gurunya, gitu. Karena dari yang kita konvensional tatap muka secara langsung, kemudian dialihkan menjadi dalam jaringan, tentu itu membutuhkan beberapa persiapan dan juga beberapa pelatihan-pelatihan. Itu. Kita di awal juga dari siswa sendiri, saya rasa ini merupakan sesuatu yang baru ya. Jadi menggunakan aplikasi yang itulah ya, mungkin Classroom pakai Zoom Zoom, Classroom dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang mungkin belum dibiasakan pada sebelumnya, dan kita harus membiasakan itu kepada mereka. Di sisi lain juga dari sisi gurunya kita juga harus mau dan mampu untuk beradaptasi gitu. Jadi pengembangan kompetensi gurunya juga harus bisa ke sana agar nanti kita bisa mengajar mereka dengan baik seperti pada umumnya gitu. Tetapi itu semua pun juga saya rasa tidak akan berhasil secara 100% maksimal ya. Karena tentu siswa-siswa kita itu bervariatif. Ada mungkin dari keluarganya yang mampu sehingga dari sisi teknologinya, sarana prasarana dari siswa sendiri itu mumpuni ya untuk pembelajaran daring. Tapi ada juga mungkin yang mohon maaf siswa-siswa dari keluarga yang mungkin belum seperti keluarga yang lain. Itu tentu salah satunya menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan pembelajaran daring. Di sisi lain dari penyampaian materi yang tentu saja sudah berubah
total dari yang tadinya tatap muka secara langsung kemudian divisualkan. Visual. Begitu. Ya. Dan kadangkala pun siswa sampai ketiduran ya, lupa bahwa hari ini ada Ya. pelajaran Ya. gitu ya. Betul. Ya. Dan itu emang saya lihat dari keluarga saya sendiri gitu. Iya. Keluarga saya sendiri banyak tuh yang masih tidur ya, jam 7 8 masih tidur, tahu-tahu lupa, Mas, ini tadi ada pelajaran kok nggak dibangunin gitu lah. Kan harusnya lebih apa ya namanya? Tanggung jawab Iya, ya. betul. Tapi sisi kekurangannya seperti itu ya. Iya. Apalagi kalau orang tua kerja di luar atau mungkin keluarga kurang memperhatikan gitu kan. Mungkin sama gitu ya Pak Pipit Ya, jadi kalau pembelajaran daring sekarang kan memang sangat berbeda ya. Terdahulu kita bertatap muka. Kalau sekarang pembelajaran sebenarnya ini adalah sebuah fenomena introspeksi sebenarnya untuk semua pihak. Iya. Untuk semua pihak, untuk baik dari guru, baik dari orang tua, dari siswa, dari sekolah, semuanya ini introspeksi. Karena apa? Ternyata ada satu keadaan yang membuat kita harus seperti ini dan memulai semuanya serba baru dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Jadi selain ada introspeksi juga ada adaptasi, dan karena ada hal tekanan seperti ini, beberapa mungkin ada yang bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan, dan mungkin bertahan dan berinovasi. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan bertahan berarti dengan sistem yang ada, classroom, oke, pakai classroom semuanya. Kalau misalkan yang tidak bisa bertahan, wah, kuota habis ya. Pakai WA. Pakai WA ya. Jadi nah, yang berinovasi tadi, wah, kalau pakai classroom sepertinya kurang, harus pakai media yang lain. Nah, jadi di sini introspeksinya adalah ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Positifnya guru menjadi inovatif, Iya, lebih inovatif dituntut lagi ya, dituntut ya. Ya mau tidak mau ini harus dituntut supaya lebih inovatif lagi. Dan negatifnya di sini adalah kembali lagi yang tadi Pak Sugi bilang, rasa tanggung jawab, kesadaran dirinya di sini yang harus kita pupuk bersama. Jadi tidak hanya tugas seorang guru saja yang untuk membangkitkan semangat belajar, tapi semua lini pihak yang terlibat di dalamnya, sekolah, guru, orang tua, lingkungan, ya tetangga pun juga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena sedang pembelajaran ada yang mengajak main. Nah, itu kan salah satu godaan ya. Jadi sangat berpengaruh sekali, terlebih itu dari dalam diri kita sendiri. Kembali lagi, hambatan yang paling besar itu dari diri kita sendiri, guru dari diri kita sendiri. Kalau guru ternyata dia terhambat dengan dirinya, ya dia tidak bisa berinovasi. Sama dengan siswa, wah, terhambat dengan diri sendiri, dia bahkan tidak mengikuti pembelajaran, lebih mengikuti wah, saya ngantuk, saya mau tidur saja, seperti itu. Ya, karena yang saya alami ya ketika pergi kemana ataupun ketika di kampung, itu yang mengerjakan orang tua. Iya. Jadi orang tua pusing, apalagi yang SD ya. Betul. Tahu-tahu ditanya lagi apa, ngerjain tugas anak gitu. Jadi memang kita di tahun ini ya seperti satu semester ya. Iya. Satu semester ya memaklumi ya. Betul. Memaklumi peserta didik kalau memang tidak ada kualitas ya. Betul. Karena mungkin ketika ujian ya kan nilai sama itu, nilai tinggi-tinggi belum tentu memang mereka menguasai ya, apalagi kalau mengerjakan di rumah. Bisa saja nyontek bisa. Ya sebagian ya, sebagian. Ya apalagi di rumah, ketika di sekolah juga gitu ya. Betul. Nah, itu sih ya mudah-mudahan cepat berlalu, dan rencana kan tahun depan ya, sudah mulai tatap muka, tapi hanya sebagian ya. Yang termasuk zona hijau gitu kan. Betul. Ya mudah-mudahan itu cepat tercapai. Amin. Oke, Pak Hadi, Pak Pipit ya. Saya mau menanyakan tentang apa ya? Selama menjadi guru gitu kan, pasti ada hal-hal yang sangat mengesankan atau mungkin pencapaian-pencapaian yang Pak Hadi dan Pak Pipit yang didapatkan gitu kan. Apa saja selama 7 tahun ini menjadi guru, Pak Hadi? Pencapaian. Iya, pencapaian yang mungkin merasa ya bagi Pak Hadi, ini saya udah goal nih ya gitu. Apa mungkin saya udah ini Pak bikin apa misalnya ya, media pembelajaran ini atau apa gitu. Mungkin bisa. Ya, salah satunya begini ya. Yang paling mengesankan. Kalau menurut saya itu apa yang mengesankan bagi saya gitu. Iya, bagi Pak Hadi. Ya. Jadi begini, saya itu paling senang ya ketika para siswa saya yang sudah lulus
itu mereka itu bisa bekerja, Heeh. di mana pekerjaan itu pertama itu adalah sesuai dengan kompetensi mereka. Potensinya, ya. Ya, itu saya senang gitu. Karena apa? Karena berarti dari sekolah yang sudah dipelajari itu mereka langsung bisa mengaplikasikan Betul. gitu. Itu saya senangnya begitu ya. Walaupun saya juga melihat ada beberapa siswa yang mungkin ya bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Apakah Pak Handi tidak senang? Oh ya, tidak juga, gitu kan? Karena bagi saya, ketika kita sekolah kemudian lulus bekerja, ya apapun pekerjaan itu selama itu bisa untuk membuat kita senang, Iya. ya membuat kita senang, itu saya rasa udah cukup. Iya, iya. Itu ya. Jadi kalau misalnya kok dilalah setelah saya lulus, aduh kok nggak ada lowongan ya yang sesuai dengan jurusan saya, ya nggak masalah. Iya. Ya, selama itu kita senang, kemudian kita mampu, siapa tahu itu menjadi sebuah pijakan baru untuk mencapai hal yang lain. betul. Iya, itu saya rasa begitu. Apalagi kalau alumni siswa yang sudah saya ajarkan, Bapak Ibu guru di sini ajarkan itu bekerja dalam perusahaan-perusahaan yang besar, ya. besar. Itu salah satu kebanggaan ya, kebanggaan dari kita, dari sekolah, dari Bapak Ibu guru semua. Berarti apa yang kita sampaikan kepada mereka, apa yang kita didik kepada mereka itu sudah membuahkan hasil. Betul. Ya, itu. Ada Jadi keterpuasan sendiri iya, ya. betul. Walaupun kita tidak menikmati hasilnya ya. Ya, Hasilnya ada siswa Ya, kerja siswa. ya. Iya. gitu. Iya. Tapi tidak secara Tidak. tidak secara langsung mungkin langsung ya, atau mungkin ya. secara material Ya. kan kita mendapatkan. Enggak, gitu. iya. Tapi salah satunya adalah kepuasan dari kita, gitu kan, kebanggaan dari kita bahwa oh ternyata anak-anak saya ini bagus, gitu kan. Artinya dia bisa bahkan mungkin penghasilannya lebih tinggi dari kita, ya kan? Ya kan? Itu kan kita Itu senang gitu kan. iya, Gitu. udah, Itu senang. udah menjadi gitu. rahasia umum. Iya, ya. iya. Tapi namanya guru ya udah terjun dari keguruan ya sebisa mungkin harus Profesional. profesional Ya, gitu ya. Itu Pak Bibit. Kalau saya ya pencapaian ya. Iya. Kalau pencapaian setiap hari sebenarnya menurut saya adalah pencapaian. Ketika saya bisa berangkat ke sekolah itu adalah pencapaian baik menurut saya. Ketika siswa masuk dalam kelas tepat waktu itu adalah pencapaian baik untuk mereka. Jadi ketika saya mengajar dan mereka bisa mereduplikasi ataupun mengulangi ataupun mempraktikkan kembali itu juga sebuah pencapaian menurut saya. Jadi kalau pencapaian itu setiap hari harus ada. Kalau menurut saya itu harus ada karena itu untuk memacu kita mencapai sesuatu hal lagi yang lain gitu. Jadi berinovasi lagi. Oh, dengan pembelajaran seperti ini anak-anak bisa coba dengan metode pembelajaran yang lain. Oh, ternyata bisa juga. Nah, jadi pencapaian terbaik di situ tidak hanya dari segi pembelajaran saja, tapi bagaimana cara kita merangkul siswa yang mungkin siswa punya karakter yang dibilang katanya mohon maaf ada predikat nakal atau apa. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri buat seorang guru, setiap guru bahkan setiap guru entah yang mengajar atau sebagai wali kelasnya itu tantangan supaya bagaimana sih supaya cap atau label dari yang lain kata nakal tersebut itu bisa hilang. Ya. Jadi pasti setiap siswa ada sisi positifnya lah ataupun sisi yang bisa diangkat begitu. Seperti saya pernah di SMK Bintra ya mengajar begitu. Mengajar di SMK Bintra ini di satu kelas yang variatif sekali secara akademik juga alhamdulillah lumayan ya. Tapi di situ ada sesuatu hal yang kurang. Satu hal yang kurang di situ adalah ternyata rasa kekompakannya secara satu kelas itu katakanlah kurang. Nah, di situ saya ingin melihat karena terlihat ketika sedang lomba kok seperti jarang berapresiasi jarang berkontribusi seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya jadi masalah juga karena ini menyangkut sosial siswa. Kalau hal tersebut dipertahankan di dalam kelas, ketika mereka lulus pun juga akan berperilaku yang sama. Mereka tidak akan perhatian dengan tetangganya, dengan teman kantornya, seperti itu. Jadi pencapaian tersebut salah satunya adalah kalau saya pribadi sendiri itu adalah ketika
bisa memberikan suatu nilai positif untuk siswa satu kelas, Ya. mengangkat nilai kekompakannya, dan itu pernah saya coba di salah satu kelas, dan kebetulan karena saya wali kelasnya sendiri, Ya. gitu, diangkat untuk kekompakannya. Bahkan kekompakan ini terjadi di dalam kelas karena saking kompaknya itu mereka ketika menemukan kesalahan teman lain ketika pembelajaran, mereka itu langsung bilang tanpa ada diam-diam ataupun melaporkan saya melewat HP, itu tidak. Tapi Pak Bibit itu ada yang makan permen, langsung dibilang seperti itu. gitu. Iya. Jadi Ketika pembelajaran. iya, kekompakan dan keberanian mereka seperti itu. Tapi ketika anak yang dilapori itu Heeh. itu tidak marah juga. Oh, iya. Jadi di situ Jadi sadar ya. jadi sadar. Ada kesadaran. ketika mereka mungkin ada rasa dendam nih yang dilaporkan, tapi mereka membalas dendamkannya dengan cara yang sama, tidak di luar dengan hal-hal yang negatif ya, tapi ketika di dalam kelas, Pak, itu coret-coret tembok. Nah, dibalaslah dengan hal-hal seperti itu. Jadi satu kelas tersebut itu kalau dibilang ramai-ramai, tapi ramai mereka itu adalah dalam kondisi mereka saling mengingatkan, dan di kelas tersebut itu tidak ada rasa sakit hati, dan alhamdulillah di kelas tersebut saya masih bergabung di grup alumni tersebut. Jadi sangat kekompakannya sangat terasa sekali. Itu mungkin salah satu pencapaian terbesar saya ketika satu kelas itu bisa merasa kompak dan saya bisa terlibat di dalamnya, saya bisa menggerakkan mereka tanpa saya sadari. Itu mereka merasakan sekarang dampaknya. Selain yang tadi Pak Hadi bilang bekerja sesuai dengan jurusannya, itu alhamdulillah sekali. Tapi bila tidak sesuai jurusannya, yang penting apa yang pernah mereka dapatkan di sekolah itu mereka bisa tularkan ataupun mereka bisa pergunakan. Berbahasa Indonesia, mereka bisa bercakap dengan baik dengan karyawannya, dengan pelanggan, dengan siapapun. PPKN mereka jadi tahu bagaimana berlalu lintas. Bagaimana cara mereka ketika saya mau berkendara tidak bawa helm, ternyata ditilang bagaimana. Jadi ini sebenarnya pembelajaran di sekolah itu semuanya mungkin ketika siswa sekolah perasaannya, kenapa sih kita harus belajar PKN, kenapa sih kita harus sejarah, harus mengingat-ingat masa lalu, ya kan? Ternyata saya yakin siswa SMA, SMK khususnya Bindra sekarang pasti akan merasakan bahwa ternyata meskipun sedikit itu teraplikasi di kehidupannya sekarang, itu pasti akan merasakan sekali. Saya yakin seperti itu. Baik. Untuk closingnya, saya ingin Pak Handi dan Bu Bibit menyampaikan harapan-harapan, harapan terkait dengan pendidikan di Indonesia dan harapan terkait untuk SMK Bindra. Monggo, dari siapa dulu? Pak Handi dulu. Ya, Pak Handi silakan. Harapan ya, tentu karena saya seorang guru ya. Saya berharap untuk pendidikan di Indonesia ini terutama, tentu guru harus lebih diperhatikan lagi. Salah satunya adalah kesejahteraannya, kemudian perlindungan hukumnya, itu juga harus dikuatkan. Ya, itu salah satunya. Kemudian karena memang pendidikan di Indonesia itu sudah dijamin dalam undang-undang dasar atau undang-undang yang lain ya. Tentu segala macam bentuk fasilitas harus diberikan oleh negara untuk menunjang pendidikan. Jadi saya rasa sekarang sudah mulai bagus, banyak sekali beasiswa-beasiswa yang sudah diberikan oleh negara, oleh pemerintah kepada anak-anak didik kita yang berprestasi ataupun yang kurang mampu, sehingga mereka masih bisa terus menikmati pendidikan gitu. Nah, ini tentu harus menjadi prioritas utama kita, bagaimana kita bisa membangun sumber daya manusia menjadi lebih baik, menjadi lebih unggul, berkualitas, sehingga nanti SDM kita tidak akan kalah dengan SDM tentu dari negara-negara yang lain gitu. Karena sekarang kita akan percuma mempunyai kekayaan alam kalau kita nggak bisa mengelola. Itu salah satunya adalah itu. Jadi harapan saya kepada pemerintah tentu adalah terus konsisten dan lebih baik lagi dalam mendukung aktivitas-aktivitas pendidikan, baik berupa sarana prasarana ataupun perlindungan hukum dan lain sebagainya kepada seluruh
yang terkait ya dengan bidang pendidikan itu sendiri. Itu harapan saya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk Bintra sendiri tentu saya karena sudah lama di sini ya, 7 tahun itu ya. saya sudah 7 tahun di sini, itu saya sudah menganggap semuanya adalah keluarga dan saya yakin juga kita semua adalah keluarga. Ya. Ya, Betul. itu nggak akan bisa terelakkan karena 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi kalau anak kita mesti udah kelas 1 SD. Ya, itu udah lumayan lama 7 tahun. Jadi tentu harapan saya semakin berkembang ya, SMK Bintra saya harap semakin berkembang, saya doakan begitu, semakin berkualitas, semakin lengkap lagi sarana dan prasarananya ya. Kemudian siswa-siswa juga akan semakin banyak yang tertarik untuk bersekolah di SMK Bintra ya. Amin. Itu. Kemudian untuk guru-gurunya juga selalu solid ya, Amin. ya, Mudah-mudahan. selalu solid satu dengan yang lain karena kita adalah satu rumah, satu keluarga, Iya. guru, siswa dan semua aspek karyawan yang ada di sekolah kita gitu. Itu harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin. Ya, Ya. ya. Jadi Pak Bibit, Kalau harapan tentang pendidikan di Indonesia ya, Iya, betul. ya sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan Pak Handi tadi tentang perlindungan untuk guru-guru, kesejahteraan dan lainnya ya. Di sini yang ingin saya berikan sedikit ya tentang pendidikan di Indonesia, bahwa pemerintah bukan kemungkinan ya, harusnya itu memang mendukung sekali tentang pendidikan ya, karena sebuah bangsa itu pasti akan besar jika rakyatnya ataupun para generasi mudanya itu berprestasi. Berprestasi ini sebenarnya tidak hanya terkait tentang bisa membanggakan nama saja, tapi berprestasi dia merdeka, dirinya sendiri itu bisa merdeka dalam artian dia bisa merdeka, dia bisa bebas untuk eksplorasi, berkembang dan misalkan berkembang dalam siswa tersebut itu jago ataupun menempuh konsentrasinya di bidang desain. Nah, ketika dia bisa membuat desain yang sangat baik, ke negara hadir untuk mensupportnya. Ada siswa yang ternyata itu bisa membuat sebuah inovasi baru, negara hadir untuk supportnya. Iya, Jadi betul. dari segi-segi pendidikan tersebut itu yang nanti masuk ke sekolah ataupun setelah mereka jadi alumni itu, masyarakat ini ataupun siswa-siswa ini yang sudah menjadi masyarakat ketika sudah dibantu oleh pemerintah, mereka pasti akan membentuk seperti apa ya, sebuah komunitas, entah itu komunitas ataupun sebuah sentranya tersendiri. Wah, di daerah ini sentranya desain, di daerah ini sentranya pengusaha ikan misalkan, sentra ini daerah ini pengusaha apa. Jadi karena saya sadar dari Sabang sampai Merauke itu punya latar belakang yang sangat berbeda dan potensi daerah yang sangat berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengharapkan kesamarataan ya tentang kompetensi, itu pasti akan sangat susah sekali karena latar belakangnya susah. Jadi baiknya dari pemerintah itu melihat potensi siswa di masing-masing daerah saja, sehingga ketika sekolah di daerah Sumatera misalkan mayoritas mereka berpotensi di bidang apa, di Jawa pun banyak beragam sekali, beragam Kalimantan lagi. Jadi satu Indonesia ini punya standar pendidikannya masing-masing, dalam artian standar pendidikan ini bukan tentang nilai ya, tapi tentang bagaimana siswa tersebut berkontribusi untuk negaranya. Dan ketika siswa berkontribusi, negara hadir untuk mensupport. Dan insya Allah kalau misalkan seperti ini terus, negara ini bisa mensupport terus, Indonesia itu bisa memproduksi hal-hal yang sampai sekarang masih kita import sebenarnya. Jadi Indonesia bisa berkembang, bisa berdiri, tapi bukan berdiri sendiri ya, karena kita juga pasti membutuhkan bantuan dari negara lain ya. Jadi minimnya adalah siswa itu bisa berkembang lah, bisa merdeka belajar kan sekarang katakannya ya. Merdeka belajar, bisa merdeka secara
pemikirannya, secara kompetensinya dia bisa bermanfaat bagi yang lain, meskipun bermanfaatnya ketika siswa A dan siswa B, siswa C itu berbeda-beda. Jadi harapan saya terhadap pemerintah adalah lebih memperhatikan lagi terhadap pendidikan, tidak hanya saja pada saat prosesnya saja. Tidak hanya memfasilitasi saja. Tidak hanya memfasilitasi, tapi betul-betul mensupport. Karena kalau misalkan mensupport itu tidak hanya memfasilitasi, pasti ada seluruh Gandeng, aspek. ibaratnya menggandeng. Betul gitu sekali. Ya. Pasti ketika ada anak bangsa yang berinovatif, ya kan, pemerintah harus menggandengnya. Betul sekali. Jadi ibaratnya insya Allah kalau seperti itu sih ya 50 tahun yang akan datang Indonesia pasti akan lebih baik lah, lebih bagus. Dan harapannya untuk SMK Bintra ya, karena saya mengalami betul-betul SMK Bintra itu mulai dari hanya satu gedung, ya, kemudian dahulu wah suka dukanya banyak sekali ya, dari nol berarti dari nol sekali dari nol sekali. Jadi mulai dari kelas ini baru satu angkatan, kemudian 2 angkatan, 3 angkatan, sampai sekarang di tahun 2020 saya harapannya adalah untuk seluruh guru, karyawan itu lebih solid lagi, lebih bisa berinovasi lagi, lebih bisa kompak lagi, karena kita ini satu keluarga, satu atap ya. Jadi kita harus kuat. Ibaratnya sama saja seperti sapu lidi. Kalau hanya satu kan mudah dipatahkan. Tapi kalau misalkan kita berkumpul menjadi satu, kekuatan kita disatukan, insya Allah tidak akan ada yang bisa mematahkan kita, bahkan mematahkan semangat, apalagi itu tidak akan pernah bisa. Jadi harapannya seperti itu, dan semoga Bintra bisa jaya, lebih maju. Amin. Terima kasih Pak Handi, Pak Pipit atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa menjadi sukses, lebih sukses lagi, dan bisa mengembangkan ya sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Amin. Terima kasih. Dan itu saja cukup ya. Terima kasih, kita closing.